Film Bebas merupakan adaptasi film Korea Selatan berjudul Sunni. Film tentang masa SMA memang selalu berhasil bikin kita bernostalgia. Apalagi, ditambah dengan sosok penggarapnya adalah Riri Riza dan Mira Lesmana yang sudah terkenal dengan tema persahabatan, cinta dan masa sekolah. Kali ini, mereka kembali merilis film remaja yang dijamin akan bikin kalian rindu masa-masa SMA. Berjudul Bebas, film ini bercerita tentang 6 orang sahabat di satu sekolah yang melewati suka duka bersama. Hingga pada suatu hari suatu masalah terjadi dan membuat mereka terpisah. Keadaan itu membuat Chris meminta kepada Vina untuk mengumpulkan kembali gang masa sekolahnya. Dia ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Perjalanan menemukan sahabat lama, Jessica yang diperankan Indy Barens, Jojo yang diperankan Baim Wong, Gina yang diperankan Widi Mulia, dan Suci ini mengantar Vina kembali menyusuri kisah lamanya. Berubah, Gina, kangennya gue. Selamat pagi semuanya. Film Sunyi merupakan remake dari film horor Korea Selatan berjudul Whispering Corridor yang dirilis di tahun 1998. Sunyi adalah film horor yang menceritakan kisah Alex yang diperankan Angga Yunanda, yang berhasil masuk ke SMA Abdi Bangsa, sebuah sekolah bergengsi yang merupakan impian calon siswa. Namun, di balik penampilannya yang mewah, SMA Abdi Bangsa masih menganut sistem senioritas yang sangat kental dan memiliki sebuah sistem kasta bagi murid-muridnya. Murid kelas 10 seperti Alex diperlakukan seperti budak yang dilarang untuk menggunakan kantin, toilet, perpustakaan, dan harus menuruti perkataan seniornya. Ketiga senior yang sering membuli Alex, Andre yang diperankan Arya Vasco, Erika, dan Fahri melihat bahwa Alex sering memakai kalung yang terlihat aneh. Akhirnya mereka mengetahui kalau Alex memiliki kemampuan supranatural yang diwariskan dari ayahnya yang merupakan seorang paranormal terkenal. Ketiga bully tersebut akhirnya memaksa Alex untuk memanggil arwah 3 siswi yang meninggal karena menjadi korban bullying. Disinilah awal mula beberapa kejadian aneh yang mulai menimpa sekolah tersebut, di mana satu demi satu murid di sekolah tersebut meninggal dunia. Kencing di kantin. Apa lihat lo? Rakatek-katek-katek. Selesai. Film drama komedi Sweet 20 yang tayang tahun 2017 merupakan adaptasi resmi dari film Miss Granny di negara asalnya, yaitu Korea Selatan. Miss Granny merupakan film box office pada 2014 dengan meraih 8,7 juta penonton. Kesuksesan itu mengantarkan Miss Granny diadaptasi ke beberapa negara dan sama-sama meraup sukses, misalnya di Tiongkok, Vietnam dan Indonesia. Menceritakan Fatmawati yang diperankan Ninik El Karim adalah nenek 70 tahun cerewet yang tinggal bersama putranya seorang dosen, Aditya yang diperankan Lukman Sardi, menantu diperankan Cut Mini, dan 2 orang cucu yang diperankan Kevin Julio, Alex Saki. Fatmawati selalu membanggakan Aditya, sampai suatu hari ia mengetahui akan dikirim ke panti jompo.
hal yang membuatnya sangat terpukul dan pergi dari rumah. Di perjalanan ia melihat studio foto Forever Young dan berniat mengambil foto untuk di pemakamannya kelak. Lihat ke kamera. Namun setelah berfoto, Fatmawati berubah menjadi 50 tahun lebih muda dan kembali berusia 20 tahun. Fatmawati pun memulai kehidupan yang baru dan mengganti namanya menjadi Mike, seperti nama artis idolanya Mieke Wijaya. Seiring berjalannya waktu, Mieke mendapat kesempatan untuk meraih mimpinya menjadi penyanyi, sesuatu yang tidak bisa dilakukannya pada saat muda dulu. Keunikan Mieke muda dengan gaya bicara dan seleranya yang masih seperti nenek 70 tahun, justru membuat tiga pria jatuh hati padanya. Seorang produser musik Morgan Oey, cucu laki-lakinya, dan Hamzah, Slamet Raharjo, yang mencintainya sejak sama-sama muda dulu. Hingga suatu peristiwa terjadi, yang membuat Mieke harus memilih untuk melanjutkan kehidupan barunya, atau kembali menjadi Fatmawati. Kalau bakat sini pasti dari aku lah. Miracle in Cell No. 7 merupakan film Korea Selatan yang rilis tahun 2013. Film berdurasi 127 menit ini berada dalam arahan sutradara Lee Hwan Kyung. Dalam versi Indonesia, Miracle in Cell No. 7 berada dalam arahan sutradara dan penulis naskah Hanung Bramantyo. Beberapa pemain yang bergabung diantaranya Vino G, Bastian, Indro, Warkop, Tora Sudiro, Brian Domani, Indra Jegel, Muhammad Rizky Rakelna serta aktris cilik Graciela Abigail. Film ini dijadwalkan rilis tahun 2020 ini di Indonesia. Menceritakan seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Dia mempunyai putri kecil bernama. Suatu ketika, putrinya memiliki suatu keinginan untuk memiliki sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon. Mereka selalu melewati toko tas tersebut dan mengintipnya dari kaca. Mereka membayangkan bisa segera mendapatkan tas Sailor Moon tersebut. Sayangnya, sang ayah yang bekerja sebagai tukang parkir belum memiliki cukup uang. Saat uang gaji sudah turun, mereka pergi ke toko untuk membeli tas kuning bergambar Sailor Moon. Sayangnya, tas yang hanya satu itu sudah di tangan pembeli lain, yaitu anak seorang komisaris polisi. Sang ayah meminta anak tersebut untuk menjualnya kepadanya. Namun, anak tersebut enggan memberikannya. Selang beberapa hari setelahnya, si anak komisaris polisi itu menemui L untuk memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas serupa. Sang ayah pun mengikuti anak komisaris polisi. Sayangnya, dalam perjalanan anak tersebut terjatuh dan meninggal. Pada saat itu, sang ayah terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Sementara sang ayah dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan dan dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7, sel yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Saat pertama kali masuk penjara, sang ayah mendapat kekerasan dari orang sekamarnya. Terlebih saat orang-orang sekamarnya mengetahui kasus yang membuatnya masuk penjara.